Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Alhamdulillahilladzi kana bi ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira. Wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah ceramah dengan judul Apakah Indonesia bukan negara Islam? Sebelum membahas apakah Indonesia bukan negara Islam, terlebih dahulu saya akan membahas tentang sekularisme. Nah, apa itu sekularisme? Sekularisme merupakan suatu paham yang memisahkan antara kehidupan politik dengan kehidupan agama, urusan politik dengan urusan agama. Nah, pembahasan mengenai sekularisme sering menimbulkan banyak perdebatan yang sengit. Orang-orang yang setuju dengan pemahaman ini mengatakan bahwa sekularisme itu penting untuk menjaga masyarakat yang toleran, masyarakat yang madani, dan masyarakat yang menjaga hak-hak asasi manusia. Melihat konteks kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk dan multikultural. Namun pada hakikatnya, apabila agama dipisahkan dari ruang publik, agama tidak diperbolehkan masuk ke dalam ruang publik, maka di sini akan menjadi titik kemerosotan umat dalam bermoral, di mana agamalah yang menjadi fondasi dalam kehidupan, dalam bermoral. Karena apa? Karena mereka akan orang-orang tersebut akan tidak menyertakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan mereka. Orang-orang akan lebih mementingkan materi dan meninggalkan urusan akhirat atau mengesampingkan urusan akhirat. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di dalamnya, yang ada di dalam dunia ini akan binasa, akan sirna. Sama halnya dengan urusan politik atau kekuasaan. Bila tidak ada moral, tidak ada agama, tidak ada etika yang baik di dalamnya, maka kekuasaan tersebut akan anarkis, akan semena-mena, akan digunakan oleh orang-orang untuk mencapai ambisi-ambisi mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 64, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib." Dan bukanlah kehidupan dunia ini melainkan hanyalah senda gurau dan permainan belaka. Juga dalam firman Allah surah Muhammad ayat ke-36, wa innamal hayatud dunya laibu wa lahu. Sungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Lalu pendapat yang mengatakan bahwa Indonesia bukanlah negara Islam adalah pendapat yang perlu untuk diluruskan. Berdasarkan nas Al-Imam Abu Bakar Al-Ismaili rahimahullah, suatu negara dikatakan sebagai negara Islam apabila
Mada menida'u bisolati wal iqamati tahirain wa ahluha mumakkilun. Apabila di dalamnya masih tampak panggilan untuk sholat dan penduduknya diberi kebebasan untuk beragama. Di Indonesia, dimanapun kita, bahkan di desa yang mayoritas non-muslim, kita masih bisa mendengar suara azan. Ada sebuah kisah di mana Syekh Ibnu Utsaimin ditanya tentang Aljazair. Aljazair ini negara yang mayoritas muslim seperti negara kita Indonesia, tetapi di sana itu menerapkan sistem kekuasaan yang juga diterapkan di negara Perancis. Mereka menerapkan sistem kekuasaan seperti di Perancis. Syekh Ibnu Utsaimin ini ditanya, apakah disyariatkan, apakah dianjurkan bagi kami untuk berhijrah? Namun Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjawab, al-wajibu as-sabr. Yang wajib bagi kalian itu adalah sabar, karena kalian tinggal di negara muslim, negara Islam. Yunada biha as-salawatul khams wa tuqamu fiha jum'ah wal jamaah. Masih diserukan di dalamnya sholat 5 waktu dan tuqamu fiha jum'ah wal jamaah. Masih ditegakkan di dalamnya sholat Jumat dan sholat berjamaah. Nah, inilah yang seharusnya menjadi tolak ukur dalam menilai suatu agama, dalam menilai suatu negara, apakah negara tersebut negara Islam atau bukan. Nah, di negara kita Indonesia ada asas-asas yang telah menjadi kesepakatan bersama, yaitu Pancasila. Banyak yang mengatakan dengan serta-merta memvonis bahwa Indonesia merupakan negara kafir dengan menyebutkan bahwa Pancasila itu adalah thaghut. Namun dari sudut keislaman, Pancasila termasuk di dalam al-uhud wal mawathiq, perjanjian antara penduduk negara. Dari sini dapat kita lihat, dapat kita ketahui bahwa Pancasila ini adalah sesuatu yang benar dan di dalamnya tidak terdapat hal-hal yang menyelisihi agama. Demikianlah ceramah dari saya. Sebelum menutup, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa memberikan kita kelapangan, kebahagiaan, izzah dan taufik. Astagfirullahaladzim walakum li jami'il muslimin wal muslimat wallahu waliyul hidayah wat taufiq. Astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.